Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini, Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau saham-sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Oke Mas Pur, kita lanjut part 2, tapi sebelum itu kita lihat saham syariah dan non syariahnya. Yang pertama adalah saham dari Neni. Nine ini syariah nggak ya? Ini kan baru IPO ya, saya juga nggak tahu. Terus ada ADMR. ADMR ini di sini masih syariah ya, cuman kalau di Stockbit udah nggak syariah. Terus Avian. Avian ini syariah, terus ada WMPP. Ini syariah, terus ada SMGR guys. Nah, Semen Gresik ini syariah ya. SMGR, nah ini syariah, terus ada Doid. Doid ini non syariah kok ya, ternyata ya. Waduh, nggak tahu. Terus ada PNBS. Nah, PNBS ini syariah, terus ada Bapa di sini syariah guys. Jadi istilahnya syariah semua ya, kecuali Doid, ADMR lah seperti itu. Dan Nine, nggak tahu Nine-nya. Oke, kita lihat yang pertama adalah SMGR guys, Semen Gresik ya. Nah, SMGR ini posisinya sih udah seperti ini guys ya. Hari ini volumenya memang naik ya, cuman dia mau nyentuh EMA 20-nya nih. Kalau SMGR ini posisinya uptrend. Ini masih bullish ya, garis EMA 200-nya masih di bawah EMA 50 dan EMA 50-nya di bawah EMA 20. Berarti ini masih bullish untuk si SMGR ya. Jadi istilahnya saham uptrend. Nah, seperti itu. Kita lihat ya untuk SMGR di sini. SMGR di sini ada corporate action, apakah ada reg issue ternyata guys ya, tapi masih tentatif di sini tanggal 5 Desember. Nih mungkin kayak BRIS juga nih guys. BRIS ini kan dia reg issue tapi nggak jelas gitu ya. Reg issue-nya tuh pending nih. Reg issue-nya BRIS di pending. Kalau SMGR kita lihat juga nggak jelas ya. Rasionya juga belum jelas padahal dia udah tanggal 5 sekarang ya. Berarti mungkin reg issue dari SMGR ini depending juga kayak si BRIS ya. Mungkin tahun depan lah reg issue dari SMGR ya. Oke, kita lihat fundamental dari SMGR ya. Fundamental SMGR di sini profitnya naik ya. Jadi penjualan semennya naik. Mungkin bebannya juga turun karena harga batu bara di kuartal 3 kan turun tuh. Nah, mungkinnya turun. Tapi di kuartal 4 naik lagi harga batu baranya. Terus untuk harga PBV-nya ini masih murah guys. Jadi bisa dibilang SMGR ini sekarang PBV-nya itu termurah dalam sejarahnya dia. Ya karena kita lihat di sini untuk ROE-nya juga standar ya. ROE-nya standar historisnya dia, equity-nya juga naik. Ya ini bagi dividen juga. Jadi istilahnya aman lah untuk SMGR nih. PBV-nya ternyata sekarang terendah. Walaupun kelihatannya uptrend tapi terendah sekarang di harga yang sekarang. Nah, kita di sini BK jualan ya, cuman KZ ini masuk sama OD guys. Nah, ini bisa dicicil nih untuk si SMGR ya bagi teman-teman yang suka saham semen. Tapi kalau menurut saya guys ya, kalau mau ngambil SMGR sih mendingan di EMA 200-nya lah ya, di 7.400 lah. Kalau misalnya di bawah turun, tapi kalau misalnya besok jebol EMA 20 kemungkinan naik bisa sampai ke 8.000-an lagi. Nah, ini besok ini sebenarnya penentuan si SMGR nih. Kalau misalnya dia turun, bisa turunnya ke 7.400. Kalau misalnya naik, targetnya ke 8.000 sampai 8.300. Nah, itu untuk SMGR guys. Nah, tapi saya berharap besok naik ya untuk SMGR, bisa teman-teman tuh bisa cuan. Oke, terus Doid guys. Kita lihat Doid di sini. Ini yang selanjutnya Doid. Nah, Doid ini sempat naik tinggi tadi, jebret terus kempes ya untuk Doid. Nah, kita lihat di sini untuk Doid. Kita lihat. Nah, Doid ini di sini fundamentalnya guys. Nah, fundamentalnya itu lagi bagus ya untuk sekarang Doid dari minus ke plus. Nah, plusnya 300 miliar guys. Wah, banyak nih, tebel ya profit dari Doid. Terus untuk equity-nya juga kita lihat terpantau naik ya. Ini di sini, di sini.
Untuk PBV-nya juga masih 0,8. Jadi bisa dibilang DOIT ini adalah salah satu perusahaan yang berhubungan dengan batu bara termasuk termurah di bursa, guys. Ya 0,8. Seperti guys ya untuk si DOIT. Untuk untuk ROE-nya juga terpantau habis minus ke plus. Cuman yang jadi masalah di DOIT itu adalah hutangnya, guys. Hutangnya tuh banyak ya. 500% equity. Ya 500 DR-nya itu 500%. Jadi istilahnya itu DOIT ini punya banyak hutang ya. Jadi Mas Bro harus berhati-hati. Nah, kita lihat di sini untuk long term debt-nya itu 1, berapa? 1,4. Kita lihat di sini untuk ini miliar berarti 14 T, guys. Hutangnya banyak ya. Untuk short term debt-nya 6T. 6T, untuk cash-nya cuma 2T. Wow, mantap ya. Cash-nya sedikit banget guys ya. Jadi Mas Bro harus hati-hati sama hut. Jadi kalau misalnya Mas Bro pengen lihat perusahaan itu sehat atau enggak, Mas Bro bisa lihat di sini ya. Uang cash dibanding dengan hutang jangka pendek. Nah, kalau hutang jangka pendeknya itu lebih gede dari cash nih, Mas Bro harus berhati-hati. Tapi kan kita di sini hanya trading ya, jadi nggak invest. Jadi kalau mau invest itu harus hati-hati sama DOIT, guys. Takutnya nanti dia bermasalah dengan penundaan pembayaran hutang karena nggak punya duit buat bayar hutangnya. Tapi kalau trading sih harusnya masih aman untuk si DOIT. Oke, kita lihat di sini untuk DOIT. Bagi teman-teman ikut DOIT bisa ambil di kita lihat di sini DOIT. Nah, di sini AKBK-nya keluar, tapi LG ini masuk, guys. Masuknya banyak nih. Akumulasi nih si LG di AVG 364. Nah, bagi teman-teman ikut DOIT bisa ambil di sini 356, 358. Mungkin TP di sekitar 368 sampai 370. Mungkin bisa lebih ya untuk DOIT ini. Di sini guys, 370 sampai 374 lah. Mungkin bisa ke situ DOIT. Atau kalau TP-TP singkat mungkin ke 368 lah. Untuk target dari DOIT, AVG-nya si LG. Oke, itu untuk DOIT. Nice, terus selanjutnya adalah saham dari PNBS. Nah, sebenarnya saya juga males nih trading guys ya. Kalau ngelihat IHSG yang seperti ini tuh males sama trading. Aduh, pengennya tuh tidur. Nah, kita lihat di sini untuk PNBS. Nah, ini yang saham selanjutnya mungkin bisa dicil juga. Apa mungkin besok itu Panin Day? Kalau biasanya kalau saham Panin itu naik satu naik bareng ya, dan naiknya tinggi-tinggi biasanya. Jadi kalau menurut saya sih dulu saya senang banget sama saham MNC. Misalnya kalau MNC itu naik satu naik bareng dan naiknya tinggi. Tapi sekarang kalah sama grup Panin. Kalau grup Panin sekali naik bisa naik di atas 5% semua, guys. Depan ini ya PNBS, Cevin, Penin, PNLF ya. Terus apa lagi ya? PNBN lah, itulah ya grup-grup Panin ya. Nah, itu Mas harus perhatikan. Kalau misalnya grup Panin ini misalnya PNBS terbang misalnya, terus Mas Bro belum punya PNBS, sudah terlanjur nggak punya, Mas Bro bisa lihat grup Panin yang lain yang belum terbang ikut hak kalah seperti itu. Oke, kita lihat di sini untuk PNBS. Di sini ada YP ambil di 76 guys. Nah, ini harga close, ada XA di 76, rata-rata di 76. Nah, kalau kita lihat di sini PD di 77. Ada ke belakang, di sini ada YJ di 83. Ya rata-rata di 80-an lah untuk target untuk top bayarnya ya. Untuk fundamentalnya sih lagi bagus nih ya. Untuk PNBS profitnya naik banyak. PBV juga masih oke lah 1,2 kali, terus profitnya naik banyak ya untuk si PNBS. Di oke lah, membaik lah kinerja dari PNBS. Oke, kita lihat di sini untuk PNBS. Panin Dubai. Nah, di sini guys, ini seperti di support ya. Cuman saya ngasih garis supportnya di sini. Bener ya? Tadi nyentuh ke 75 ya. Supportnya 75 itu guys. Untuk si PNBS ya. Sekarang closing 76 ya. Bagi teman-teman ikut PNBS bisa ambil 7576, TP di kuning ya, 78 sampai 80 lah target dari PNBS mungkin besok ke arah itu guys. Oke, terus selanjutnya adalah Bapak nih yang terakhir. Udah serak aku. Wis serak. Yes, di sini Bapak ada XA. Kita lihat di sini untuk fundamental Bapak minus ya. PBV masih murah 0,6, cuman profitnya negatif ya. Minus untuk si Bapak saham gorengan, Mas harus hati-hati. Di sini ada XA di 115. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ternyata masih ada YP di 117. Jadi masih oke ya. Si top bayarnya masih di harga closingnya. Nah, kita lihat Bapak juga dari teknikalnya oke banget. Dia
Hari ini closing di atas EMA 200 dan mungkin akan mempertahankan posisi uptrendnya si Bapak ini. Nah, bagi kita mau ikut Bapak bisa ambil 116, 117 tentunya. Terus TP di mungkin 120 ya. Guys, sampai 125 itu target dari Bapak. Oke, mungkin itu aja Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.